Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ines Sari dengan 11.11.94.010 akan menjelaskan tentang remedi fisika momen inersia sebagai berikut. Nah, untuk momen inersia yang pertama yaitu soalnya manakah pernyataan berikut yang tidak tepat. Jadi, yang pertama yaitu momen inersia adalah suatu besaran skalar yang menunjukkan kesukaran atau kelembaban benda untuk bergerak rotasi, yaitu benar. Yang kedua yaitu semakin besar momen inersia, artinya semakin sulit benda tersebut untuk bisa berputar. Benar, otomatis diperlukan torsi yang lebih besar untuk mengubah keadaan rotasinya. Dan yang ketiga yaitu massa, bentuk dan posisi dan sumbu putar mempengaruhi besar momen inersia, yaitu benar. Secara matematis, momen inersia didefinisikan sebagai jumlah perkalian dari massa setiap partikel dan kuadrat jarak masing-masing sumber rotasi. Benar. Sigma M massa kali R1 kuadrat itu merupakan matematisnya. Dan yang terakhir, satuan dari momen inersia adalah kilogram kali massa kuadrat. Benar. Jadi tidak ada yang tidak tepat jawabannya. Uh, untuk yang kedua yaitu soalnya empat buah benda tegar, jari-jari dapat diabaikan disusun pada titik sudut persegi panjang dengan berukuran 250 cm dikali 120 cm seperti pada gambar. Bila benda diputar terhadap garis AB, maka inersia sistem adalah jadi yang ditanyakan dari A sampai ke B. Jadi kan semuanya. Nah, jika semuanya, kita berarti langsung hitung seluruhnya. Karena A ke B. Diketahui R1 sama dengan R2, sama dengan V3, sama dengan V4, sama dengan L, sama dengan 0,6 meter. Nah, di sini masa pertama 3 kg, masa kedua 4 kg, masa ketiga 5 kg, dan masa keempat 6 kg. Rumusnya inersia AB sama dengan masa pertama kali R pertama kuadrat plus masa kedua kali R2 kuadrat plus masa ketiga kali R3 kuadrat. Di sini R-nya kita keluarkan. R-nya kan sama 0,6. Jadi masa pertama, masa kedua, masa ketiga, masa keempat kita jumlahkan. 3 plus 4 plus 5 plus 6. Jadinya jawabannya 0,6 kuadrat dikali 3 kali plus 4 plus 5 plus 6. Jawabannya 6,48 kilogram kali meter persegi. Nah, untuk soal nomor 3, yaitu seorang anak berdiri persis di ujung sebuah komedi putar yang memiliki jari-jari 6 meter dan momen inersianya 1.500 kg meter persegi. Gaya tangensial sebesar 40 Newton diberikan pada tepi komedi putar kilometer kuadrat. Komedi putar selama 5 second. Jika komedi putar pada awalnya dalam keadaan diam dan torsi gesek diabaikan, panjang lintasan awal ditempuh anak setelah 5 detik adalah. Nah, untuk soal yang ketiga ini, kalau ketahui R-nya 6, inersianya 1.500 kg meter kuadrat, dan F-nya 40 Newton, torsi waktunya ada 5 second. Kita mencari torsinya terlebih dahulu, yaitu F kali V. 40 dikali 6. Jawabannya 240 Newton meter. Nah, kita mencatatkan sudutnya, W-nya sama dengan W0 atau W awalnya plus alfa kali waktunya. W awalnya kan 0 plus alfanya 0,16 kali 5. Jadinya 0,8 watt per S.
Nah, cara mencari alfa tadi kita menggunakan rumus torsi per inersia. Jadi sama dengan 240 dikali 1500 sama dengan 0,16. Untuk tetanya kita menggunakan rumus eh, W0 sama dengan sekali waktu dikali setengah dikali alfa kali T kuadrat. Nah, di sini eh, ini setengah dikali 0,16, alfanya 0,16 kali 5 kuadrat, jadinya 200. Terus kita mencari S-nya, yaitu R dikali tetanya. Jadi 6 dikali 2 sama dengan 12 meter. Untuk yang nomor 4, manakah pernyataan berikut yang tidak tepat? Jadi jawabannya yang tidak tepat yaitu yang ketiga ya. Yang tidak tepat. Oke, kita kulik yang pertama dulu. Momentum sudut adalah suatu besaran vektor yang menunjukkan kondisi benda dalam gerak melingkar. Itu sangat benar. Yang kedua yaitu secara matematis dia merupakan perkalian antara kecepatan sudut dan suatu benda dan momen inersia dengan sumbu rotasi. Juga benar. Yang keempat, momen sudut dari partikel adalah perkalian cross dari jarak dan momentum linearnya. Benar. Total momentum sudut suatu sistem pada sumbu rotasi adalah konstan jika tidak ada torsi dari luar yang bekerja pada sistem. Nah, kenapa ini tidak tepat? Satuan standar internasional dari momentum sudut adalah kilogram meter per second. Bersalah karena momentum sudut kilogram meter kuadrat per second. Kalau kilogram meter per second adalah satuan momentum linear. Jadi perbedaan momentum sudut dan momentum linear ada kuadratnya. Kalau momentum sudut ada kuadratnya, di momentum linear tidak terdapat kuadrat. Untuk yang nomor 5, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar 5.30. Pada sistem tersebut berapakah momen inersia batang? Pada teorema Dalil sumbu sejajar dan tidak sejajar adalah jarak antara pusat massa dan pusat rotasi baru. Nah, ini gambarnya. Nah, yang diketahui massa batangnya 2 kilogram, massa ininya, massa benda atau massa tenisnya, bola tenisnya itu 0, kilogram, AB-nya yaitu sama dengan AB sama dengan LB 3 meter, AP-nya 1 meter, VT-nya 80 meter per second, BD-nya 0,5 meter. Nah, momen inersia batang pusat atau sebenarnya pusat batang itu meter setengah kali massa kali L kuadrat. Nah, dan sumbu sejajar inersia sama dengan 1 cm plus M kali D kuadrat dengan D 1,5 M minus 1 meter. Jadinya 0,5 meter. Kita langsung menghitung ke momen inersianya. Karena tadi momen inersianya dengan sumbu sejajar, kita tulis 1/12 dikali M dikali L kuadrat plus M kali D kuadrat. Nah, 1/12 karena M-nya kita pakai ini, batangnya 2 dikali T, LB-nya ini 3 kuadrat plus 2 dikali 0,5 kuadrat. Jadinya 2 kilogram meter kuadrat. Nah, yang nomor 6 ini, kecepatan sudut batang sesaat setelah tumbukan dengan bola tenis tersebut adalah, oke kita langsung ke ketahuinya. Diketahui massa batangnya adalah 2 kilogram, LB-nya 3 meter, MT-nya 0,5 kilogram, VT-nya 80 meter per second, AP-nya 1 meter, BD-nya 0,5 meter. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi dia
tumbukan. Ditanya kecepatan sudut batang sesaat setelah tumbukan dengan bola tenis. Jadi bola tenisnya di sini. Dia menumbuk langsung ke sini. Nah, kita sigma LI itu momentum LI dan sigma LI atau L awal sama dengan L akhir. L awal tumbukan bola tenis dengan M 0,5 kg V 80 meter per second dan inersianya titik dp dari D ke P. Ini D ke titik dp-nya ini karena tumbukannya. L akhir setelah tumbukan dengan I sama dengan 2 kilogram kali meter kuadrat. Dengan rumus I dikali W kecepatan sudutnya. Nah, di sini dengan terdapat perhitungan yaitu L awal sama dengan L akhir. L awalnya dengan rumus R kali P dan L akhirnya I kali W. R kali P ini bisa dijabarkan dengan M kali V kali R. Nah, M-nya kan 0,5, V-nya 80, R-nya 1,5. Nah, 1,5 ini dapat dari mana? Jadi jarak P ke D ini kan 2,5 meter di soal. Nah, enggak kita mencari jarak P ke D. Jadi karena eh, posisi D ini ada di posisi 2,5 tempat tumbukannya. Posisi D ini tempat tumbukannya ini ada di 2,5 meter. Karena B ke D kan 0,5. Nah, A ke B kan 3 meter. Jadi dikurangin jadi 2,5. Terus kita mencari jarak P ke D, ke P ke D ini dengan cara 2,5 dikurangi 1 meter. Jadinya 1,5. Sebenarnya dari A ke B ini 1 meter kan dikurangin ini sama dikurangin ini B jadi 2,5 jadinya 1,5 meter. Nah 1,5 itu kita masukkan di R-nya. Jadi seperti ini 0,5 kali 80 kali 1,5 60 sama dengan inersianya 2 kali W kecepatan sudutnya. Nah kita seberangkan atau kita balik posisinya, W sama dengan 60 per 2 sama dengan 30 watt per S. Seperti itu. Untuk nomor 7, hmm, kecepatan sudut batang saat jatuh ke posisi horizontal. Nah, kita menggunakan ini energi mekanik 1 dan energi mekanik 2. Dengan rumus EP1 plus EK, kinetik rotasi 1 sama dengan EP2 plus kinetik rotasi 2. Dengan rumus MGH sama dengan setengah kali inersia W 1 kuadrat. Dengan MGH setengah inersia kali W 2 kuadrat. Berarti 0,5 dikali 10 dikali 0,5 plus setengah kali 2 kali 30 kuadrat. Sama dengan 0,5 plus setengah sama plus setengah ini kali 2 kali ini kali ya guys. Ini salah. Kali 2 dikali W kuadrat. Jadinya kecepatan sudutnya yang kedua kan kita cari kan horizontalnya. Wah, kita masukkan 902,5. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya kita bisa pakai akar. Jadi akar 902,5 yaitu 30,044 per S. Untuk soal nomor 8, percepatan sudut batang sesaat setelah tali diputus untuk kondisi A adalah, kita baca dulu soalnya, sebuah batang AB bermasa M1 20 kg, panjangnya LAB 8 meter, berporos di P. Ujung B dikenal tali
dikenai tali sehingga tali membuat sudut 37 derajat dengan horizontal, sedangkan batang AB membuat sudut 53 derajat dengan horizontal seperti pada gambar. Titik E dekat ujung batang diberi beban, yaitu berarti beban keduanya, massa keduanya 2 kilogram, dan di ujung batang B juga diberi beban M3-nya 8 kilogram. Sistem dalam keseimbangan EG sama dengan EB yaitu 2 meter dan AP sama dengan PG yaitu 2 meter. Tentukan A. Gaya tegang tali. Tarikan percepatan sudut setelah batang sesaat setelah tali putus untuk kondisi. Nah, kita bisa menggunakan dulu rumus Uman ini seperti yang kita tadi. Ini ya sama dengan 1/12 dikali M dikali L kuadrat plus M kali D kuadrat. Jadi kita setengah, tadi kan 20, masa 20. Terus dikali 8 kuadrat plus 20 sama, kali 2 kuadrat. Jadinya 1280 per 12 plus 80. 560 per 30. Per 3. Kita bisa menggunakan sigma torsi sama dengan I kali alfa. Sigma torsi dengan rumus M kali G kali cos theta plus M kedua kali G kali cos theta, M ketiga kali G kali cos theta sama dengan inersia kali alfa. Dari 240 dikali 48 dikali 288 sama dengan 560 per 3 kali alfa. Jadi 576 sama dengan 560 per 3 kali alfa. Kita seberangkan atau kita balik alfanya. Alfa sama dengan 576 kali 3 per 560. Jadinya 3,1 radian per Hertz. Untuk yang soal nomor 9. Nah, ini nyambung dengan soal nomor 10. Silinder A bermasa 2 kilogram berjari-jari 4 cm dan katrol B bermasa 1 kilogram berjari-jari 2 cm serta balok C bermasa 8 kilogram. Ketiganya terhubung tali seperti pada gambar. Silinder A dapat menggelinding tanpa selip karena porusnya diberi tali yang terhubung dengan katrol B sehingga tali dapat memutar katrol B tepat pada saat balok C dalam keadaan dari keadaan dia meluncur turun tanpa gesekan sepanjang bidang miring. Sudut kemiringan 53 derajat. Nah, yang ditanyakan percepatan balok saat awal meluncur adalah. Nah, di A ini terjadi translasi dan rotasi. Di B hanya terjadi rotasi dan di C hanya terjadi translasi. Oke, diketahui MA-nya 2 kilogram. Ini 2. Masanya 2 kilogram. Sulit ya guys. Di sini 1, yang B, yang C 8. Nah, jari-jarinya 4 cm dan R-nya 2 cm. Ini sama-sama jari-jari. Ini 4 juga. Kita tinjau dulu dari benda C. Nah, ini ada sudut 53 di sini. Di pojok sini. Seperti gambar pada ini. Oke, kita menggunakan rumus hukum Newton ini kedua. Sigma F sama dengan M kali A. Kita sigma F-nya W sin theta min T2. W biasa M kali G kali sin 53 derajat. Min T2 sama dengan
M-nya kita masukin pakai, karena kita benda C, kita pakai 8 kali A. Jadinya 8 kali 10, gravitasinya 10. M-nya 8, Sin-nya 0, Sin 53 adalah 0,8 min T2. Nah, kita eh, hitung dengan perhitungan seperti ini. Hasilnya 64 min T2 sama dengan 8A. Ini untuk persamaan yang pertama. Untuk tinjau dari benda B. Ini benda B-nya di sini. Kita menggunakan sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa. Jadi R kali T2 min R kali T1 sama dengan setengah kali M kali R kuadrat kali alfa. Nah, T2 min T1 sama dengan setengah M kali R kali A per R. T2 sama min T1 sama dengan setengah kali inersia kali A. Kita coret R-nya di sini untuk menghilangkan R-nya. Nah, T2 min T1 sama dengan setengah A. Untuk persamaan kedua. Untuk yang ketiga, tinjau benda A. Di sini kita juga menggunakan rumus urutan kedua, yaitu sigma F dikali M dikali A. T1 min F sama dengan M kali A, T1 sama min F sama dengan 2 dikali A. Ini persamaan yang ketiga. Kita bisa batasi sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Ini untuk menghitung rotasinya, berarti R kali F sama dengan setengah kali M kali R kuadrat kali alfa. F sama dengan setengah M kali R kali A per R. Kita hilangkan R-nya lagi, jadinya setengah kali M kali A. Setengah kali M-nya karena 2, kita coret 2-nya biar untuk hilangin jadi cuma tinggal A. Ini persamaan keempat. Kita menggunakan substitusi, yaitu 64 min T2 sama dengan 8 dikali A. Pertama tadi, ini yang pertama. Yang kedua, T2 min T1 sama dengan setengah kali A. T1 min F sama dengan 2 dikali A. Yang terakhir adalah F sama dengan A. Ini kita tambahkan semuanya, kita substitusikan. 64, kita coret-coretkan, tinggal 64 aja. Ini, terus ini, hmm, ini dan ini. Jadi tinggal 64. Di sini 11 dikali setengah A. Nah, 64 kali 23 per 2. 23 per 2. Kita kalikan kedua ruasnya. Kali 2 per 23 dikali 2 per 23. Jadinya kita hasilkan percepatannya A-nya itu segini. 5, oke. Untuk yang soal ke-10 yaitu dicari kecepatan balok setelah bergerak 20 meter dari awal meluncur adalah, kita menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. VT kuadratnya V0, V0-nya, VO-nya kan 0 karena awalnya 0 plus kali 2. Nah, A-nya kan ketemu 5,6 tadi. Dari hasil substitusinya. Kita masukkan S-nya 20, jadi VT-nya 224. Kenapa ini langsung akar? Karena tadi kan VT-nya kuadrat, kita menghilangkan
kuadratnya, jadi kita akarin, jadinya 14,9. Kita bulatin ke 15, karena belakangnya 9. Baik, terima kasih atas penjelasan jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Semoga di next hari saya tidak akan ini lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.